mental anak saya ketika dia di rumah sakit maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit. Semua rekan-rekan wartawan, pada malam hari ini sekali lagi kami tampil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, untuk menjawab opini-opini yang sudah berkembang, yang tentu saja opini itu tidak didasari dengan fakta yang sebenarnya. Begini, sebelum saya memasuki ke dalam satu masalah intinya, saya ingin menceritakan sedikit. Ada seorang perempuan yang menanyakan hasil DNA antara anaknya dengan ayahnya yang tidak identik. Lalu dokter menjawab begini kepada perempuan itu, jika memang ada keraguan terkait dengan hasil DNA tersebut, silakan melakukan DNA ulang. Itu artikelnya ada, saya bisa buktikan. Artinya ketika seseorang menganggap ada tes DNA yang tidak identik dan dia merasa keyakinannya tidak sesuai dengan hasil tes DNA tersebut, apakah seorang perempuan yang mempunyai hak terhadap anaknya tersebut untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut dilarang meminta untuk tes DNA lagi? Nah, yang kedua, apakah pernah saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa, begitu loh? Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu, tanpa memojokkan siapapun, tanpa mempertanyakan hasil valid atau tidak valid. Yang dibutuhkan adalah keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya. Nah, di sanalah diposting. Pertanyaannya, di mana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang? Bagi kami penasihat hukum, jelas sekali kata atau kalimat tersebut tidak memojokkan siapapun dan tidak merendahkan institusi manapun. Apakah salah seorang ibu yang sampai hari ini masih ingin memperjuangkan hak anaknya itu? Di mana salahnya? Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu loh. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu poin utama. Sekali lagi kami ulangi, tidak ada dalam postingan tersebut memojokkan seseorang ataupun menuduh rumah sakit tertentu bahwa hasilnya tidak valid, ada sogok menyogok. Tidak pernah ada dalam postingan tersebut. Nah, asumsi yang berkembang seolah-olah berdasarkan postingan tersebut lalu digiring tuh opininya, seolah-olah Ferni menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit. Itu intinya. Begitu. Mungkin sedikit ada yang mau disampaikan oleh Ferni? Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Ya, lalu berikutnya begini. Ada beberapa orang yang mengatakan kasihan kepada yang merasa menjadi korban begitu dalam postingan tersebut. Kasihan. Begini, kita orang dewasa tidak perlu dikasihani. Saya mau sampaikan, Ferni tidak perlu dikasihani juga. Yang perlu dikasihani adalah anaknya.
Anak usia 11 tahun nih. Sampai hari ini Ferni masih berjuang untuk membuktikan siapa sih ayahnya. Nah, dari perjuangan itu tersebutlah, apakah salah seorang ibu ini ingin melakukan tes DNA tersebut? Sekali lagi, bukan mempertanyakan hasil yang pertama, tetapi untuk lebih meyakinkan begitu, dan tidak menyerang kepada pihak siapapun. Sekali lagi, Ferni tidak perlu dikasihani. Sebagai seorang ibu, dia berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan anaknya. Pertanyaannya, mata kita harus tertuju kepada anak itu. Anak usia 11 tahun yang tidak punya salah, tidak punya dosa, harus tersangkut. Marilah kita pandang anak itu untuk kedepannya supaya mentalnya adalah menjadi mental anak yang sehat. Itu aja. Pak Ferni, mungkin ini kan 4 tahun sudah berlalu nih. Kenapa meminta tes DNA lagi? Apa sih Kak mungkin alasannya sendiri? Apa yang Kakak cari dari Itu hanya perbandingan aja sih. Gimana Kak? Agak besar. Itu hanya perbandingan aja. Perbandingan. Tadi kan sudah saya sampaikan, keyakinan seorang ibu untuk memperkuat keyakinannya Ferni. Apakah salah ketika seorang ibu masih ingin memperjuangkan hak anaknya dan ingin meminta melakukan tes DNA lagi? Apakah salah? Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika ada seorang perempuan datang kepada seorang dokter dan dia mempertanyakan hasil DNA yang tidak cocok dengan ayah biologis dari anak itu, seorang istri ini menanyakan kepada dokter, "Dok, hasil DNA-nya kok seperti ini?" Jawaban dokter, "Jika ibu tidak yakin dengan tes DNA ini, silakan lakukan tes DNA ulang." Nah, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, jelas sekali dikatakan seorang pasien itu berhak mendapatkan second opinion. Maka Ferni juga berhak untuk mendapatkan keyakinan yang lebih, begitu loh, terkait dengan hasil DNA tersebut. Sekali lagi, bukan untuk menyerang kepada pihak siapapun atau rumah sakit manapun, tetapi untuk pribadinya Ferni, untuk keyakinan dan untuk hak-hak anak itu. Begitu. Kak Ferni, artinya Kak Ferni sampai saat ini masih yakin bahwa Densu adalah ayah biologis dari putri Kak Ferni, dari anak Kak Ferni? Nah, sekarang gini, aku mau ngomong ya. Kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas kecemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia. Kalau saya mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, dia nggak mikir itu. Perjuangan saya, kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh 1 hari nggak makan anak saya. Saya preload barang-barang baju saya 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita ini sama-sama, maksud saya gini, kita ini udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya, saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya 2, cowok cewek. Mau apa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus menerus. Ini kasihan, yang saya pikirin adalah mental anak saya gitu. Jadi triggernya ini di awal yang Bang Densu ini podcast Kak, akhirnya Kakak mungkin membuat meminta tes DNA lagi. Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur, ya. Pertama itu saya udah tegur, ini apa maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa, saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak ya, saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Mau apa lagi? Mau cari belas kasihan orang lain? Seperti itu. Kan dia bisa, kalau dia memang baik ya, dia bisa bikin program. Dia kumpulin anak-anak seperti dia, anak-anak seperti saya, bisa. Dia kumpulin, dia bikin, hei wahai anak-anak semuanya,
Kalian walaupun tanpa ada ayah, kalian bisa sukses seperti saya. Bisa gitu. Buatlah hal itu yang menjadi positif. Jangan menceritakan kesedihan dia terus menerus. Terus cerita kesedihan dia waktu kecil mana? Udah sama sekali nggak diceritakan sama dia. Yang diceritakan selalu adalah masalah saya terus. Buat apa? Kurang puas dia. Hah? Kurang puas dia melihat saya sudah tersiksa. Saya yang sudah terbuang. Emosi. Bang, bagaimana menyikapi terhadap laporan yang dibuat oleh Densus sendiri, Bang? Begini, kalau kita berbicara Undang-Undang ITE 27 ayat 3, itu turunannya ada SKB 3 Menteri. Bagi kami tim penasihat hukum, Verni tidak pernah menyerang siapapun, tidak pernah merendahkan martabat siapapun, tidak pernah menyerang institusi rumah sakit manapun. Sekali lagi, hak seorang ibu untuk memperjuangkan hak-hak atas anaknya. Artinya apa? Ketika memang ada laporan, kami akan menghadapi. Tetapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan Verni itu bukanlah merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena apa? Tidak pernah menyebutkan siapapun. Lalu yang kedua, apakah salah ketika seorang ibu meminta tes DNA ulang? Ayo dong, teman-teman wartawan juga jawab dong. Apakah salah ketika seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya, yang sampai hari ini belum tahu nih siapa? Nah, lalu kemudian keyakinannya untuk lebih membuat Verni yakin, meminta untuk melakukan tes DNA dan tanpa menyudutkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ketika ada tes DNA kedua maka Verni menyatakan bahwa tes DNA pertama ini ada manipulasi. Itu kan penggiringan opini yang kurang tepat, begitu loh. Ini hanya persoalan keyakinan, begitu aja. Verni sendiri gimana akhirnya, maksudnya dari curahan hati pengen melakukan tes DNA lagi untuk mengetahui nih status anak ini gitu, tapi akhirnya berujung pada laporan polisi seperti apa? Ini kan begini ya, kalau kita melihat postingannya, respon itu sebenarnya tidak harus datang dari dia. Kan Verni mengatakan, yuk kita tes DNA lagi. Respon itu kan nggak seharusnya hanya datang dari dia. Bisa juga datang dari yang lain. Pertanyaannya kenapa kok hanya dia yang merespon? Nah, kalau memang kemarin sudah bersedia, marilah kita duduk bersama. Bagaimana mekanisme yang baik, begitu loh. Nah, sedikit. Pertanyaan saya ini menjadi kunci nih. Betul nggak bahwa ada sebenarnya secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali? 2 kali. Betul ya, ada itu. Itu ada. Harus secara. Waktu itu perjanjiannya kan dia milih ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang, oke, pertama dia pilihnya sorry kita bisa sebutin. Nggak usah. Ya, salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya punya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua, boleh. Dia mengatakan begitu. Tahun berapa itu? Nah, Itu tahunnya 2019. ya jadi begitu. Kita harus menghormati juga hak seorang perempuan untuk memperjuangkan hak anaknya. Agar apa? Mendapatkan kepastian hukum. Kalau toh memang bukan, ya sudah. Toh selama ini nggak ada masalah. Verni sudah bisa menerima itu, kembali ke kehidupannya, berjuang memberikan nafkah. Selama ini nggak ada masalah di situ. Verni berjuang sendiri. Nah, untuk menambah keyakinan itu, apa salahnya sih, begitu loh. Kalau memang dilakukan tes DNA kedua, itu aja. Kak Verni, selain asal isi di anak ini, saya dari kamu, apa kamu berat menangani anak sendiri? Kalau misalnya saya berat, nggak mungkin. Itu anak sampai sekarang udah besar, ya kan? Sekolahnya juga lumayan, pendidikannya bagus. Saya tidak mencari materi. Yang saya cari adalah pengakuan. Setelah pengakuan, apa yang pengen dari cari? Ya udah, hanya pengakuan. Karena kan saya sama ini, saya sama sekali nggak diakuin. Keberadaan saya aja nggak diakuin, ya kan? Terus dia mengeluarkan saksi kunci, siapa namanya itu, perempuan itu? Tapi seberapa sering sih anak mempertanyakan status kakaknya? Makanya kenapa saya sekarang maksudnya sama dia ini lagi ya. Maksudnya saya sama sekali tidak setuju dengan podcast-podcastnya dia yang selalu membahas.
Karena anak saya waktu itu sudah saya blok sosmednya dia itu, ya sudah saya blok. Saya cek kembali, dibuka lagi bloknya. Sakit gak seorang ibu? Berarti kan otomatis dia mencari ayahnya. Kenapa saya tidak setuju sekali dengan dia selalu mengungkit? Saya takutnya nanti anak saya, yang tadi teman-temannya tidak tahu, menjadi tahu. Gimana nanti mental anak saya? Waktu tragedi kedua kan dia tahu gitu, saya diserang netizen, itu hampir mau bunuh diri. Dia yang telepon, menyemangati saya. Dia tahu itu. Seharusnya dia berpikir, kalau saya bahas terus ini gimana anaknya dia. Itu loh.